Cameron memanas setelah Presiden Paul Biya yang berusia 92 tahun kembali terpilih untuk masa jabatannya ke-8. Hasil pemilu yang diumumkan Senin itu memicu amarah publik dan bentrokan antara massa oposisi dan aparat keamanan di berbagai kota. Dewan Konstitusi menyebut Biya meraih 53,66% suara mengalahkan rivalnya Isa Roma Bakari yang mendapat 35,19%. Namun kubu oposisi menolak hasil ini dan mengklaim terjadi kekerasan di sekitar rumah Hiroma di kota Garowa yang menyebabkan 2 orang tewas. Bentrokan terjadi di Douala dan Garowa di mana polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang membakar ban dan mendirikan barikade. Di ibu kota Yaounde, toko-toko tutup dan jalanan dijaga polisi anti huru-hara. Para pengamat memperingatkan resiko eskalasi konflik mengingat mandat Biya dianggap rapuh dan penolakan publik semakin meluas. Biya telah memerintah sejak 1982 dan menghapus batas masa jabatan presiden pada 2008, membuatnya menjadi salah satu pemimpin terlama di dunia. Kita ke informasi berikutnya masih dari mancanegara. Pemirsa, Bangkok, Thailand didomatkan sebagai kota terburuk di dunia untuk pencopetan dan penipuan. Laporan ini dirilis oleh situs perbandingan asuransi asal Inggris Compare the Market. Ibu kota Thailand itu mendapat skor 83,45 dalam pemeringkatan global untuk kota dengan resiko tertinggi terhadap wisatawan. Grand Palace di Bangkok dinilai sebagai lokasi terburuk untuk kejahatan pariwisata dengan jumlah ulasan negatif terbanyak dari pengunjung. Ada pula Wat Po dan juga Pasar Chatuchak juga masuk dalam daftar dengan laporan pencopetan dan penipuan yang terus meningkat. Studi ini menganalisis 75 kota di seluruh dunia berdasarkan jumlah penyebutan kasus penipuan dan pencopetan dalam ulasan wisatawan. Di bawah Bangkok, Paris dan Prague menempati posisi kedua dan ketiga. Disusul Shanghai, Agra, Roma, Pattaya, Phuket, Shenzhen, dan Mumbai di posisi 10 besar. Kita ke informasi berikutnya. Hubungan antara Inggris dan Uni Eropa kembali memanas, kali ini gara-gara keju dan susu. Sejak April, Inggris melarang warganya membawa produk keju, susu, dan daging dari Uni Eropa, termasuk untuk konsumsi pribadi. Kebijakan ini dibuat untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK yang mulai menjangkiti ternak di Eropa awal tahun ini. Larangan tersebut menciptakan gejolak di kalangan wisatawan dan pedagang Eropa, khususnya di Prancis yang mengaku terdampak secara ekonomi. Pemilik toko keju di Paris mengatakan penjualannya turun drastis karena turis Inggris tidak lagi bisa membawa pulang produk keju favorit mereka. Mereka menilai larangan ini tidak masuk akal mengingat standar keamanan pangan Uni Eropa sudah sangat ketat. Inggris membela diri, mengatakan larangan hanya berlaku untuk produk non-komersial, sementara impor resmi masih diperbolehkan dengan syarat biosecurity yang ketat. Meski begitu, kebijakan ini menambah panjang daftar tegangan pasca Brexit antara Inggris dan Uni Eropa. Berikutnya kita ke berita hot news dari dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengaku tidak mudah mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan di Indonesia. Pemerintah saat ini menargetkan untuk menghentikan impor sejumlah komoditas pokok seperti beras, jagung, dan garam. Namun terbatasnya lahan pertanian menjadi tantangan utama. Zulhas menegaskan pemerintah sedang mendorong sistem pertanian modern dengan produktivitas optimal agar pangan tetap tersedia dengan harga terjangkau. Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Zulhas menyampaikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang mempercepat pembangunan sawah baru di Papua dan Kalimantan sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Salah satunya di wilayah Wanam, Papua Selatan yang akan dibangun hingga 2 juta hektar lahan pertanian. Zulhas menegaskan asal ada niat tulus dan tanpa konflik kepentingan, pekerjaan besar bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Langkah ini diharapkan dapat menjamin kedaulatan pangan nasional secara berkelanjutan.